Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatan Darmawan dengan NIM 1020424171 dari kelas SI 2405. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita mengerjakan dataset di sebuah Google Colab. Untuk yang soal yang pertama, di sini saya sudah mendownload file yang digunakan, yaitu dataset test.csv yang sudah saya masukkan kepada Drive. Kemudian selanjutnya untuk membuat notebook baru di Google Colab bisa dengan mudah. Yang pertama, jika kita sudah ada di dalam sebuah Google Colab, yang pertama kita bisa saja pilih menu file, kemudian pilih New Notebook in Drive. Nah, nantinya Google Colab bakal membuat file baru yang secara otomatis juga tersimpan di dalam drive kita. Kemudian eh, untuk digunakan dan dimasukkan kode, pertama kita bisa menambah eh, kode dengan menggunakan insert code cell below dengan shortcut Ctrl M, Ctrl middle mouse button. Di sini kita bisa juga memilih menu ini, yaitu menu plus code, di mana kalau kita lakukan akan menambah baris untuk code yang bisa kita run. Kemudian untuk menghubungkan Google Colab dengan Google Drive sebagai tempat penyimpanan dataset yang bisa dipanggil, kita hanya cukup menggunakan eh, kode ini, yaitu from google.colab import drive, dan kemudian di bawahnya ada drive mount content drive. Content drive di sini ialah directory file pada drive yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan Google Drive dan kita hanya perlu menuliskan /content/drive. Kemudian selanjutnya eh, untuk agar file CSV kita dapat bisa ditampilkan pada Google Colab, pertama selanjutnya kita bisa menggunakan sintaks ini, yaitu df sama dengan pd.read_csv, dan kemudian di sini ada directory dari drive kita. Nah, di sini secara default kita hanya ditampilkan content drive-nya. Karena saya membuat folder baru di dalam drive saya yang bernama data mining, jadi saya masukkan ke file data mining, ke folder data mining, kemudian di dalam folder data mining tersebut terdapat test.csv-nya. Di sini setelah kita menggunakan sintaks ini, file CSV-nya akan keluar pada Google Colab kita. Setelah kita melakukan mounting file yang sudah kita save di Google Drive ke dalam Colabs, kita akan mengimpor library Panda di Google Colab. Untuk mengimpor library Panda di Google Colab itu sangat mudah. Kita hanya cukup menuliskan sintaks import pandas spd, yang dimana pandas ini setelah kita import akan kita namakan sebagai pd, dan nantinya kita panggil. Dan untuk pandas sendiri ini, dia itu berfungsi untuk menyimpan data pada dalam bentuk table atau semacam data frame seperti itu. Kemudian dia juga untuk membaca data yang sudah kita berikan tadi melalui data set dalam bentuk CSV. Kemudian dia juga bisa melihat, mengeksplorasi data, membersihkan data, dan memproses data. Jadi overall Pandas ini ialah bentuk utility dalam data preparation. Selain sebagai data preparation, Pandas ini juga bisa difungsikan sebagai tools untuk menganalisis data, seperti kayak menghitung sebuah rata-rata, menghitung sebuah
frekuensi, dan juga melakukan grouping pada data. Dan sintaks yang digunakan untuk sebuah dataset bisa dimasukkan ke dalam data frame pandas dari Google Drive, yaitu dengan cara menuliskan sintaks ini, yaitu sintaks df sama dengan pd, yaitu pandasnya seperti yang sebelumnya, pd.read_csv. Nah, di sini terdapat directory pada dataset kita yang sudah kita simpan pada drive. Di sini nama datasetnya ialah test.csv. Untuk menampilkan sintaks 10 baris pertama dari dataset, kita hanya perlu mengetik sintaks df.head, lalu berikan 10 kurung 10 yang menandakan ini ialah 10 baris pertama. Dan hasilnya maka akan seperti ini. 10 baris pertama untuk dataset kita. Kemudian selanjutnya untuk menampilkan 10 baris terakhir dari dataset, kita juga hanya cukup menuliskan sintaks ini, yaitu df.tail lalu kurung 10 yang menandakan bahwa ini adalah 10 baris terakhir. Dan di sini ialah 10 dataset terakhir dari ID yang 1458 ke 1449. Lanjut, setelah dataset dimuat, kita akan melakukan data understanding setelah dataset yang dimuat. Hal-hal yang kita bisa lakukan untuk melakukan tahap data understanding ialah yang pertama ialah kita menggunakan sintaks df.info. df.info ini mempunyai tujuan untuk mengetahui jumlah baris dan kolom setiap dataset, mulai dari tipe data dan atribut, serta dia bisa digunakan untuk mendeteksi apakah ada nilai kosong atau nul pada setiap kolomnya. Kemudian selanjutnya bisa dilihat pada sini setelah kita menggunakan df.info, setelah kita run, yang bisa terlihat ialah ID datanya, kemudian ada kolomnya, kemudian ada non null karena, terus kemudian juga ada type dari data tersebut. Semisal di sini terdapat ms zoning yang dimana non nullnya itu sekitar ada 1450-an dan tipe datanya ialah objek. Nah, di sini kita bisa lihat juga data type-nya untuk float 64 ada 11, integer 64 ada 26, dan objek ada 43. Selanjutnya, setelah melakukan df info, kita akan menuliskan sintaks df.describe, yang dimana describe ini digunakan untuk memperoleh gambaran statistik dengan dasar dari data numerik yang ada pada dataset kita, seperti nilai rata-rata, standar deviasi, minimum, maksimum, serta kuartil data. Informasi yang didapat dari describe ini ialah untuk membantu memahami distribusi data dan mengidentifikasi adanya outlier atau nilai yang tidak wajar. Di sini terdapat count, minnya juga, kemudian ada kuartilnya, dan terdapat numerik dan standar deviasinya. Kemudian kita melanjutkan pengecekan datanya dengan menggunakan df.isNull and kurung .sum kurung. Di sini sintaks ini digunakan untuk melihat apakah ada dataset yang nul atau di sini bisa kita sebut kosong. Setelah kita lihat lagi, setelah data kita proses,
terdapat dataset yaitu kolom dari load frontage yang dimana terdapat kosong sebanyak 227, dan di sini kita bisa tahu bahwa fungsi dari eh, is0 ini ialah untuk melihat apakah ada data yang nol. Di sini data yang digunakan ialah data untuk integer 64. Kemudian kita akan lanjut pada nomor 9, yaitu kita akan melakukan import pada matplotlib library dan juga seaborn. Sebelum kita menambahkan, eh, matplotlib library ini digunakan untuk menampilkan visualisasi data seperti grafik dasar, layaknya grafik line chart, kemudian bar chart, histogram, dan juga scatter plot. Kemudian untuk seaborn ini yaitu fungsinya juga sama, yaitu melakukan visualisasi data, dan seaborn ini dibangun di atas matplotlib library, tapi seaborn ini dirancang untuk memberikan statistik grafik yang lebih informatif dan juga secara visual lebih advance dibanding yang matplotlib library. Contohnya seperti heatmap, kemudian terdapat box plot, dan juga violin plot. Kemudian kita akan lanjut pada nomor 9, yaitu kita akan melakukan import pada matplotlib library dan juga seaborn. Sebelum kita menambahkan, eh, matplotlib library ini digunakan untuk menampilkan visualisasi data seperti grafik dasar, layaknya grafik line chart, kemudian bar chart, histogram, dan juga scatter plot. Kemudian untuk seaborn ini yaitu fungsinya juga sama, yaitu melakukan visualisasi data, dan seaborn ini dibangun di atas matplotlib library, tapi seaborn ini dirancang untuk memberikan statistik grafik yang lebih informatif dan juga secara visual lebih advance dibanding yang matplotlib library. Contohnya seperti heatmap, kemudian terdapat box plot, dan juga violin plot. Kemudian kita akan lanjut untuk membuat grafik, histogram, dan juga box plot dari salah satu kolom numerik. Pertama-tama, sebelum kita menentukan salah satu data yang akan dijadikan grafik, kita akan melakukan run pada sintaks df.columns. Di sini kita bisa lihat fungsi sintaks ini ialah untuk menampilkan semua kolom yang memiliki numerik, sehingga nantinya kolom tersebut yang memiliki numerik bisa dibuatkan grafik seperti yang nanti selanjutnya akan dilakukan. Nah, di sini terlihat ada beberapa kolom yang mempunyai numerik. Yang pertama ada ID, MS subclass, load shape, roof style, load area, dan juga year wheel. Dan yang pertama, selanjutnya untuk nomor 10, kita akan membuat grafik histogram. Di sini kita akan memilih year build. Untuk membuat histogram ini, kita cukup menggunakan sintaks yaitu plt.his, df, kemudian year build, kemudian plt x label untuk bagian x-nya yaitu year build, kemudian ada plt.y label untuk frekuensinya yang di sebelah kiri ke atas, dan juga title untuk histogram kita yaitu histogram year build. Kemudian kita lakukan plt.show untuk menampilkan grafiknya. Di sini terlihat histogram year build yang sudah kita generated.
kita baca dari kiri untuk tahun pembuatan yang ada di tahun 1880 sangat kecil, jauh di bawah 100, kemungkinan ada di angka 10. Kemudian semakin tahun mulai dari tahun 1900 hingga 1930-an, eh, tahun pembangunannya mulai menaik hingga di tahun 1930 mencapai kurang lebih 150, dan kemudian lanjut mengalami kenaikan di tahun 1970-an yaitu di angka 250-an. Kemudian di puncaknya terdapat di tahun 2000 yang dimana mencapai all time high yaitu dengan angka di atas 400. Kemudian kita akan melanjutkan untuk nomor 11. Kita akan membuat sebuah box plot, dan untuk membuat sebuah box plot ini kita bisa dengan mengetikkan query yaitu sns.boxplot kurung x sama dengan df, yaitu, dan juga kurung kurung nama kolomnya yaitu year build yang kita pilih. Kemudian selanjutnya untuk mengenerate grafiknya kita bisa gunakan sintaks plt.show. Di sini bisa kita lihat box plot ini digunakan untuk melihat distribusi data dan mendeteksi outlier. Contohnya seperti yang kita lihat di garis ini, yang garis yang berada di dalam kotak ini ialah garis median, yang dimana median dari year build sekitar di tahun 1970 hingga 80-an. Kemudian kotak ini ialah interquartile range atau IQR yang menunjukkan bahwa sekitar 50% data berada di area ini, yaitu sekitar tahun 1950 hingga tahun 2000-an. Kemudian garis yang bisa kita lihat ini, garis yang ada sebelah kiri dan kanan, garis ini menunjukkan bahwa data yang tersebar pada garis itu merupakan rentang data yang masih dianggap normal. Kemudian kita lihat lingkar kecil yang sekiranya berada di rentang 1880-an. Di sini data tersebut menunjukkan outlier, yaitu datanya bisa dibilang jauh lebih lama dari rentang yang sudah kita set, yaitu mungkin sekitar jauh di atas 1880. Kemudian kita akan lanjut ke nomor 12. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah utama pada tahap data preparation sebelum analisis data lanjutan. Yang pertama ialah kita perlu melakukan data cleaning, yaitu membersihkan data dari value yang duplikat, nilai yang tidak wajar, maupun data yang nggak ada nilainya atau missing value. Kemudian kita melanjutkannya dengan melakukan penanganan terhadap data-data yang missing value-nya, yaitu dengan cara menggantikan data tersebut berdasarkan teknik lainnya. Penanganannya ini selain juga dengan menambahkan data lagi atau mengisi nilai yang hilang, kita juga bisa menghapus data yang mempunyai missing value sebelum dilanjutkan dalam analisis data lanjutan. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan transformasi data seperti melakukan normalisasi
standarisasi, dan encoding. Hal ini dilakukan agar format data yang sebelum kita proses bisa sesuai. Kemudian terdapat juga penanganan outlier atau mendeteksi outlier, yang dimana data-data yang memiliki nilai lebih atau ekstrim yang cenderung jauh tidak mempengaruhi analisis nantinya.